Shalom teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian secara online. Oleh karena itu, dimanapun kalian berada, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian pada hari ini. Marilah kita sejenak mengambil saat teduh. Shalom guys, bagaimana di rumah? Sudah bosan? Ya, jujur aku juga sudah bosan kok. Tenang, ada temannya, aku juga bosan kok. Ya, meskipun bosan atau gak bosan, tapi kita harus tetap di rumah. Stay safe, stay at home, dan jangan lupa cuci tangan. Sungguh indah kita bisa kembali ke kebaktian hari ini, meskipun harus melalui via online. Tapi ayo, kita tetap harus bersyukur pada Tuhan kalau kita bisa masih beribadah meskipun harus melalui online. Teman-teman, mari kita menyanyikan kunyanyi haleluya untuk mengungkap kita mau bersyukur pada Tuhan apa yang Dia sudah lakukan. Kunyanyi haleluya. Kita sungguh-sungguh untuk memuji nama Tuhan. Bapakku datang menyembahmu. Percaya kau ada bagiku. Bapakku menyembahmu di sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, tak usah ku takut sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalam.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Teman-teman remaja, mari kita mulai kebaktian online ini dengan pimpinan Tuhan. Ya, kita harus percaya bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan itu hadir. Tuhan hadir bersama dengan kalian semua. Oleh karena itu kebaktian ini kita mulai dengan keyakinan bahwa pertolongan kita semata-mata datang daripada Allah. Allah yang sudah menjadikan langit dan bumi ini. Dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dengan segala penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk teman-teman, mari kita mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hati yang sungguh-sungguh. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Firman-Mu ku pegang selalu. Senang jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan memimpin aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Firman-Mu ku pegang selalu, ku pegang selalu. Saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, jalan firman yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku, hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku
pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari saudara kita mau berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita dan untuk kondisi dunia ini. Saya akan memimpin setiap kita untuk berdoa syafaat. Mari setiap kita boleh sikap berdoa, kita tundukkan hati kita berdoa. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami sungguh membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami saat ini sungguh sedih melihat kondisi negara kami dan juga kondisi seluruh dunia yang bergumul berjuang menghadapi wabah COVID-19. Tuhan tidak mudah menghadapi wabah ini. Setiap pemerintah, khususnya pemerintah negara kami yaitu Indonesia, setiap pemerintah terus berjuang bagaimana mengatasi kondisi kesehatan masyarakat yang semakin memburuk. Kami memohon belas kasihan-Mu Tuhan, berkatilah setiap jajaran Menteri Kesehatan, berkatilah setiap presiden dan menteri-menteri yang lain. Biarkan mereka Tuhan boleh mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana terkait mengatasi penularan virus corona ini. Kami sungguh rindu Tuhan negara boleh memberikan sebuah langkah yang tepat supaya penyebaran virus corona ini bisa dihentikan. Tuhan, kami juga berdoa untuk kondisi ekonomi negara kami yang mengalami banyak kemerosotan, banyak masyarakat menderita bahkan di PHK karena dampak dari virus corona ini. Tuhan, tolonglah mereka yang kelaparan, mereka yang kekurangan, mereka yang bergumul besok mau makan apa. Tuhan, tolong berkatilah mereka. Kami rindu Tuhan dunia secepatnya boleh disembuhkan dari virus corona. Kami saat ini berdoa ya Tuhan untuk para saintis yang saat ini sedang melakukan uji klinis untuk vaksin COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Engkau yang bekerja di atas mereka, Engkau yang memimpin mereka supaya vaksin ini boleh segera ditemukan ya Tuhan, dan boleh segera diberikan kepada seluruh dunia untuk mengatasi wabah virus corona ini. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami rindu di tengah-tengah kami di rumah aja ini, kami menghabiskan waktu kami dengan banyak hal-hal yang positif. Terutama kami ingin terus dekat dengan Tuhan. Jangan biarkan kami membuang waktu kami sia-sia ya Tuhan. Tetapi Roh Kudus pimpinlah setiap kami, supaya kami semuanya di masa-masa karantina ini kami dekat dengan Tuhan. Kami banyak berdoa dan kami banyak melakukan hal-hal yang produktif yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya? Gimana kalian yang lagi di rumah-rumah aja? Saya harap kita semua dalam keadaan safe and healthy, amin. Teman-teman, mari kita buka kitab firman Tuhan. Kita baca dari Mazmur 31 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakan bagi setiap kita satu ayat saja. Silahkan saudara yang di rumah boleh membaca bersama-sama dengan saya. Mazmur 31 ayat yang ketiga. 2, 3. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena namamu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi juga merenungkan, menghayati, dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, hari ini saya diberikan tema soal be brave. Berani datang kepada Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Ngomong-ngomong soal Allah guys, di tengah virus corona ini, pernahkah kalian berpikir sejenak? Sebenarnya, dari mana ya asalnya virus corona ini? Datangnya dari manusia, datangnya dari iblis, atau dari Allah? Ada yang ngomong katanya virus corona ini adalah buatan Amerika Serikat yang kemudian dikirimkan ke China, ke Wuhan. Katanya virus ini adalah hasil olahan manusia-manusia pintar untuk mengacaukan dunia ini, katanya. Itu asumsi yang pertama. Nah, pendapat yang kedua mengatakan katanya virus ini berasal dari kerusakan alamiah lingkungan kita, sehingga dengan sendirinya entah karena terjadi mutasi genetik atau karena memang alam ini rusak, akhirnya ada sebuah virus yang berada di dalam tubuh sebuah hewan, yaitu kelelawar.
Kemudian virus yang ada di hewan ini tertular masuk ke dalam tubuh manusia, ternyata betah berada di dalam tubuh manusia. Akhirnya menular di Wuhan pada waktu itu, kemudian di seluruh dunia seperti sekarang. Well, itu pun datangnya dari mana? Yang pastinya memang hanya Tuhan yang tahu. Tapi satu hal yang saya percayai, bahwa entah itu buatan manusia ataupun itu karena kerusakan genetis ataupun kerusakan lingkungan kita, saya percaya bahwa virus ini ada menjangkit kehidupan banyak orang itu karena kedaulatan Tuhan. Tuhan mengizinkan virus itu hadir di tengah-tengah kita. Oke ya, semua sepakat ya. Jadi kita sepakat bahwa virus corona ini hadir atas kedaulatan Tuhan. Oke. Sampai di situ kita sekarang berpikir. Nah, kalau kita percaya guys bahwa virus ini hadir atas kedaulatan Tuhan, maka ada pertanyaan-pertanyaan kan yang timbul di dalam pikiran kita. Pertanyaan pertama, kalau Allah itu maha baik, kita kan setuju. Kita semua percaya bahwa Allah kita adalah maha baik, ya kan? Kalau Allah kita maha baik, tentunya Allah ingin melenyapkan virus corona itu. Betul kan? Pertanyaan kedua, Allah kita bukan hanya maha baik, dia maha kuasa. Kalau Allah adalah maha kuasa, seharusnya Allah mampu melenyapkan virus corona. Setuju kan? Nah, jadi sekarang sudah ada dua step. Yang pertama, Allah yang maha baik mau dan ingin melenyapkan virus corona. Yang kedua, Allah yang maha kuasa mampu melenyapkan virus corona. Step yang ketiga, realitanya corona itu masih ada sampai sekarang. So, jadi apa yang harus kita pikirkan tentang Allah? Kalau Allah maha kasih, maha baik, Allah maha kuasa, kenapa virus corona itu tetap ada? Mari kita belajar bersama-sama dua poin yang pertama tadi. Yang pertama, kalau Allah itu maha baik, Allah tentunya ingin melenyapkan virus corona. Saudara, kebaikan Allah itu memang kita setuju bahwa Allah itu baik. Tetapi kebaikan Allah tidak harus meniadakan seluruh penderitaan yang ada di dunia ini, termasuk virus corona. Sekali lagi saya ulang ya. Sekalipun Allah baik, dia tidak harus meniadakan semua penderitaan yang ada di dunia ini, termasuk COVID-19. Kenapa kok begitu? Saudara, ada banyak kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan di tengah penderitaan. Bahkan kebaikan itu lebih besar. Contohnya begini, orang tua seringkali kan membuat anak-anaknya mengalami sedikit penderitaan supaya apa? Supaya ada kebaikan yang lebih besar, yaitu anak itu tadi misalnya bisa bertumbuh lebih sehat, bisa lebih rajin, bisa lebih baik hidupnya, dan lain seterusnya. Contohnya, ada seorang anak yang sakit, kemudian dibawa sama papa mamanya ke dokter untuk disuntik. Pada waktu mau disuntik, anak itu bilang kepada papanya, nggak mau disuntik pak, jangan pak. Tapi papanya bilang, suntik saja dong. Anaknya merasa papa jahat, karena papa mau aku disuntik itu sakit. Guys, kita bisa berpikir secara sederhana ya. Kalau anak itu tidak disuntik, maka dia tidak akan sembuh. Sehingga orang tuanya mengizinkan dokter menyuntik anak itu, walaupun anak itu mengalami sedikit penderitaan, tetapi dia akan mengalami kebaikan yang jauh lebih besar, yaitu kesembuhan. Nah guys, seringkali kita hanya berpikir yang jelek-jelek atau buruknya saja soal corona. Gara-gara corona, yang pertama jelas ada banyak orang meninggal. Dan yang meninggal itu bukan hanya orang jahat ya kan. Yang meninggal itu bahkan pendeta. Mereka orang-orang yang mengasihi Tuhan. Apakah berarti Allah tidak baik? Selain misalnya kematian, kita juga ini di depan mata menghadapi sekarang kesulitan ekonomi luar biasa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang papa atau mama kita mengalami kesulitan pekerjaan, atau bahkan kita kekurangan gara-gara virus corona ini. Kita mungkin saat ini hanya memandang yang buruk-buruknya ya kan. Kita hanya memandang, aduh virus corona itu bikin orang berduka karena kematian, aduh virus corona itu bikin ekonomi susah, bikin hidup orang tua kita susah, aduh virus corona ini membuat kita nggak bisa ke mall, nggak
bisa jalan-jalan, nggak bisa ketemu teman dan lain sebagainya. Seringkali kita hanya fokus kepada yang dalam tanda kutip buruk akibat virus corona ini. Tetapi saya yakin saudara, ada hal yang lebih baik, ada kebaikan yang lebih besar dari adanya virus corona ini. Salah satu contohnya misalnya, ada seorang dokter saudara di Italia, tepatnya di kota Lombardi. Dokter itu bernama Julian Urban, usianya 38 tahun. Nah, Julian Urban ini guys, saat itu dia merawat orang-orang yang terkena virus corona bulan-bulan yang lalu. Julian Urban ini orang ateis, dia adalah seorang dokter yang tidak percaya tentang adanya Tuhan. Nah, ketika dia merawat pasien, pasien itu makin hari tidak makin sedikit tapi makin banyak. Pada waktu awal dia mau merawat, dia merasa ya ini tanggung jawabku, aku harus berdedikasi di dalam dunia kesehatan untuk merawat pasien-pasien yang terkena COVID-19. Namun, karena makin hari makin banyak, dokter ini merasa putus asa. Wah, jangan-jangan aku juga akan mati karena terpapar virus ini. Ya gimana tidak, tiap hari dia merawat orang yang sakit COVID. Sangat mungkin dia terpapar virus itu dan juga akhirnya terkena. Nah, di antara pasien-pasiennya itu, saudara, ada satu orang yang menarik perhatiannya. Salah satu pasiennya itu adalah seorang pendeta. Di tengah pendeta itu yang sakit COVID-19, dia melihat pendeta itu berdoa setiap hari sambil membaca Alkitab. Dia terus mendoakan pasien lain, dia sesekali menginjili orang-orang yang sakit di tempatnya pada waktu itu. Sehingga saudara-saudara, ada orang-orang yang mulai mengenal Tuhan Yesus. Nah, namun sangat disayangkan pendeta itu akhirnya meninggal dunia karena virus tersebut. Nah, teman-teman, pada saat Julian Urban melihat seorang pendeta yang mati itu, akhirnya dia merenungkan soal kehidupan. Ada pernyataan yang bagus sekali. Pernyataannya seperti ini. Sudah dari pernyataan itu akhirnya dia tidak bisa menolak lagi keberadaan Tuhan. Pada awalnya mungkin Julian Urban adalah orang yang ateis yang tidak percaya Tuhan. Tapi di tengah-tengah COVID-19 ini, akhirnya dia meninggal dengan sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, bukankah satu orang yang percaya kepada Tuhan itu sukacitanya luar biasa? Seluruh surga bersukacita, seluruh malaikat Tuhan bersukacita. Karena hanya sedikit pun hanya ada satu orang pun yang percaya, surga itu bersukacita. Nah, saat ini kita hanya mungkin fokus kepada hal-hal yang buruk akibat virus corona. Tapi kita percaya bahwa Allah yang baik itu sedang mengerjakan kebaikan yang jauh lebih besar di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh dunia akibat COVID-19. Oke, sekarang kita beralih ke statement yang kedua dan pertanyaan yang kedua. Kalau Allah Maha Kuasa, Allah seharusnya mampu melenyapkan virus corona, betul? Yes. Tapi kenapa realitanya sampai saat ini Allah tuh belum menghentikan virus corona? Saudara, Tuhan itu punya waktu dan rencananya yang kadang kita itu tidak paham. Contohnya saya berikan satu kisah tentang Lazarus di Yohanes pasal 11. Saudara, pada waktu itu Lazarus itu sakit sekarat mau mati. Lalu saudaranya Marta dan Maria ngabari Tuhan Yesus yang letaknya masih jauh dari kota mereka, supaya Tuhan Yesus itu maksudnya cepat-cepat datang dan menyembuhkan Lazarus yang sekarat dan hampir mati. Tapi Tuhan Yesus pada waktu dia mendengar bahwa Lazarus itu mau mati, dia sengaja tidak langsung datang menemui Lazarus kemudian menyembuhkan. Tidak. Tuhan Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya sebelum dia datang ke tempat Lazarus, dan dia tidak langsung tergesa-gesa datang. Enggak. Tuhan Yesus datang setelah Lazarus mati, dan Tuhan berkata begini, aku akan datang untuk menyatakan kuasa. Guys, Tuhan Yesus nggak datang langsung. Tuhan Yesus walaupun saat itu mampu, saya yakin ya, dari jauh pun, Lazarus engkau sembuh. Nggak usah Tuhan Yesus nyamper itu, saya yakin Lazarus sembuh. Tetapi pada waktu itu, Tuhan Yesus membiarkan, dalam tanda kutip, membiarkan Lazarus sekarat sehingga dia mati. 4 hari setelah dikubur, Tuhan Yesus baru datang. Dan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus.
ketuhanannya, bahwa dia Allah yang sanggup membangkitkan orang dari kematian. Kita berpikir ya, seringkali kita berpikir kalau Allah itu mampu, harusnya Allah sekarang juga dong melenyapkan virus corona. Saudara, kita tidak bisa memaksa Allah seperti itu. Bukan berarti dia tidak mampu, tidak. Allah mampu. Di sepanjang sejarah dunia ini guys, ada banyak wabah sebelumnya yang bahkan lebih ganas dan mengerikan. Ada wabah yang menyerang orang di siang hari kemudian matinya meninggal. Ada. Saat ini kita masih berhadapan dengan virus corona yang dalam tanda kutip kita masih bisa hindari, kita bisa masih pakai masker, kita bisa menjauhi orang supaya tidak tertular. Tapi ada virus-virus di waktu-waktu sebelumnya yang jauh lebih ganas. Ada juga virus yang lain, misalnya Black Death, itu wabah juga yang menyerang jutaan orang. Ada juga misalnya Spanish flu yang menyerang orang dan saat itu yang mati jutaan juga. Saat ini virus corona belum sampai jutaan yang meninggal. Yang positif sudah sampai jutaan, tetapi yang meninggal belum. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan sudah mampu menyembuhkan atau menghentikan wabah-wabah sebelumnya yang bahkan lebih ganas. Allah juga pasti sanggup mampu melenyapkan virus corona ini. Tetapi itu bukan berarti harus sekarang juga. Allah punya waktunya, Allah punya rencananya tersendiri. Dan saya kira dia tidak akan melenyapkan virus corona itu seperti sulap atau jini Dia akan memakai tangan manusia, saya kira. Dan semuanya itu membutuhkan waktu. Dan Allah mengizinkan proses yang alamiah itu terjadi. Dan Allah akan menyatakan kuasanya. Jadi kalau saat ini Allah belum menghentikan virus corona, berarti ada sebuah rencana dan waktu yang akan digenapinya. Jadi kesimpulannya, saya mau simpulkan premis yang saya sebutkan di awal. 1. Jika Allah maha baik, Allah mau melenyapkan virus corona. Yang kedua, jika Allah maha kuasa, dia mampu melenyapkan virus corona. Jika sekarang, ini kesimpulannya, jika sekarang corona itu masih ada, Allah ingin dan mampu melenyapkan virus itu di waktu yang akan datang. Kita hanya butuh percaya tentang kedaulatan Allah, kita hanya butuh percaya tentang waktunya Tuhan. Ada banyak kebaikan-kebaikan yang lebih besar yang sedang Tuhan kerjakan saat ini. Misalnya saya sebutkan di contoh yang pertama tadi, ada orang yang awalnya tidak percaya Tuhan dan akhirnya bertobat. Ada banyak kebaikan lain, misalnya Allah ingin memperingatkan umatnya tentang betapa dekatnya kematian. Hal itu Tuhan kerjakan supaya apa? Supaya kita ini loh nggak main-main sama waktu kita. Kita merasa kematian itu masih jauh. Siapa bilang ini corona menyerang siapapun, usia manapun. Tuhan salah satunya mengerjakan ini supaya kita menggunakan waktu kita dengan baik. Apa yang kalian kerjakan pada waktu di rumah aja? Nonton, main game. Bukan berarti nggak boleh, saya pun juga nonton. Tapi kita terus harus menggunakan waktu kita dengan baik. Allah ingin kita memakai waktu kita di saat-saat ini dengan sangat baik. Allah ingin kita makin mengenal Dia. Allah ingin kita makin bertobat. Allah ingin kita memuliakan Tuhan lewat produktif yang kita hasilkan. Teman-teman semuanya, meskipun corona ini masih ada, tapi ada banyak kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan. Mari kita semuanya fokus kepada kebaikan Tuhan. Ayo kita datang kepada Tuhan. Ayo kita manfaatkan waktu di rumah kita aja ini dengan baik. Ayo kita manfaatkan hidup kita selagi nafas masih Tuhan percayakan kepada kita. Semoga bagian ini menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang maha kasih. Saat ini Tuhan, kami dapat mengenal Engkau, walaupun kami belum bisa memahami Engkau 100%. Tapi kami percaya akan kebaikan-Mu dan akan kuasa-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu yang terus mengenal Engkau ya Tuhan. Yang dimana kami menggunakan waktu-waktu kami ini dengan baik untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini menjadi doa kami. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman remaja, kita tetap bersyukur dalam segala keadaan. Apapun yang kita alami saat ini. Mengapa? Karena Allah Bapa kita adalah setia.
Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan apapun juga. Yesaya mengatakan, sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi kamu. Yesaya 54 ayat 10. Oleh karena itu, marilah kita tetap bersyukur. Sekalipun di dalam keadaan yang sulit seperti sekarang ini. Melalui kesempatan ini, saya mengundang kalian semua untuk tetap menyatakan ucapan syukur melalui persembahan kita dengan penuh keyakinan bahwa anugerah dan berkat dari Allah Bapa kita senantiasa dicurahkan. Persembahan kalian dapat dikirimkan melalui transfer bank BCA atau melalui OVO. Atau kalau tidak sempat keduanya, teman-teman dapat melakukannya dengan memasukkannya di dalam amplop. Setelah 1 bulan, teman-teman sekalian dapat menelpon kantor gereja dengan nomor telepon 031 353 3836 atau dengan nomor WA 0821 4088 1968, sehingga kami dapat mengambil ke rumah teman-teman persembahan teman-teman sekalian. Kita terus mendoakan agar kasih karunia dan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dicukupkan dan dilimpahkan di dalam kehidupan kita dan juga rumah Tuhan. Tuhan memberkati persembahan kita bersama dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau yang kami kenal melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu yang tidak pernah beranjak dari kehidupan kami. Sekalipun dalam keadaan yang sulit karena adanya pandemi COVID-19 ini, pemeliharaanmu selalu ada di dalam hidup kami. Oleh karena itu kami hendak mengucap syukur melalui persembahan ini. Dan lebih dari itu, kami mau mempersembahkan masa muda kami untuk Tuhan pakai sesuai dengan rencana-Mu yang indah bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan dari kekal sampai kekal. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Sebentar lagi kita mau kembali ke kehidupan masing-masing. Teman-teman, kita harus tetap melakukan apa yang kita harus lakukan dalam pandemi ini. Stay safe, stay at home. Jangan pergi duluan. Kalau misalnya pergi ya mungkin essentials only. Tapi mari kita melakukan part kita untuk supaya pandemi ini bisa selesai. Teman-teman, aku mau ngajak teman-teman untuk menyanyi lagu Christ is Enough untuk mengetahui kalau Kristus cukup untuk kita saja. Mari kita menyanyikan Christ is Enough.
reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. All in all, the joy of my salvation. This hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada satu hal yang perlu kita simak bersama-sama. Teman-teman, bahwa situasi pandemi COVID-19 ini ternyata memberikan dampak yang sangat serius. Ya. Bukan saja dengan kesehatan kita, oleh karena itu teman-teman jaga kesehatan dengan baik ya. Betul-betul apa yang sudah kita sering kali dengar lakukan ya. Rumah sakit sudah penuh semua ya. Dokter dan perawat sudah kewalahan ya. Di samping kesehatan ada dampak yang sangat serius, yaitu kehidupan ekonomi ya. Mungkin teman-teman belum bekerja, kurang begitu merasakan. Tapi saya percaya papa mama kalian, papa mama kita merasakan betapa beratnya saat ini. Semua pekerjaan tutup. Bayangkan gak bisa bekerja, gak dapat uang ya. Dan sisi yang sangat menyedihkan adalah ketika kita menjumpai ada di antara teman-teman kita yang sudah tidak bisa makan. Gak bisa makan loh ya. Kalau kalian masih bisa makan, apalagi sehari 3 kali, apalagi masih bisa GoFood terus menerus, puji Tuhan sungguh ya. Tetapi mari kita ingat bahwa ketika kita bisa makan, ada teman-teman kita yang sudah tidak bisa makan lagi. Makan kebutuhan pokok kita. Tapi mereka ada di dalam
lingkungan kita sendiri, teman-teman kita sendiri nggak bisa makan. Oleh karena itu teman-teman, gereja kita GKI Sulung ingin terus menerapkan apa itu tubuh Kristus. Gereja adalah tubuh Kristus. Artinya apa? Ya seperti tubuh kita ini loh ya. Kalau satu sakit, kita semua sakit. Ibu jari kita menginjak paku, lalu badan kita panas, seluruh badan kita sakit panas. Nah, kalau ada di antara saudara-saudara kita yang kelaparan, kita satu tubuh. Maka gereja mempunyai program ya untuk saling menolong saudara-saudara kita ini. Sudah ada 55 keluarga lebih yang kita bantu. Oleh karena itu, saudara, ketika kita masih bisa makan, mari kita belajar untuk boleh memberikan persembahan kasih COVID. Itu yang dilakukan oleh majelis gereja. Ada yang namanya persembahan kasih COVID. Saudara, ketika sudah berdoa dan sudah punya beban, ingin mengasihi teman-teman kita yang sudah tidak makan lagi, silahkan ya. Saudara berikan persembahan itu. Ya. Persembahannya gampang saudara, angka terakhir, nilai terakhir ditambah 19 supaya majelis tahu kalau ini untuk persembahan kasih COVID. Misalnya teman-teman kasih 100.000 kan 100.000. Maka ketika untuk COVID ditambah 19 rupiah, berarti 100.019 ya. Itu akan diambil dan dialihkan untuk persembahan COVID ya. Jelas ya teman-teman. Mari kita saling berbagi kasih. Mari kita melihat bahwa ada teman-teman kita yang adalah satu tubuh kita untuk kita bantu. Tuhan memberkati kalian. Tuhan berkati Papa Mama. Sampaikan juga ya, berita ini kepada Papa Mama. Kami akan selalu mendoakan Tuhan tetap memberkati kalian. Mari kita akhiri ibadah ini dengan pengakuan iman kita ya. Dengan kita mohon berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.